Kami dari Yayasan Satya Kris Bali, saya Jurubima Ismail Jaya, Ketua Umum Yayasan Satya Kris Bali, menyatakan menolak adanya ormas madas di tanah Bali tercinta kami. Kami tahu ormas tidak dilarang di Indonesia. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, permasalahan yang ada di Bali ini yaitu permasalahan perizinan tentang ormas madas. Ternyata ini ada semacam permasalahan yang sangat-sangat pelik sekali. Apa itu? Ternyata guys, orang Bali itu ada yang mendukung pendirian ormas bernama Madas, yaitu seorang senator. Kalau nggak salah, senator ini dulu sudah pernah bermasalah ya, masalah penutup kepala ya dulu ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah ya. Apakah ini sebenarnya sengaja atau tidak untuk mencalonkan gubernur ke depan atau tidak? Apakah ini unsur kesengajaan atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan di media sosial lagi rame tuh ya masalah pengurusan ormas Madas ya atau asli Madura ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya ada pendirian ormas lain selain ormas pecalang di Bali? Kalau kita misalnya berpikir rasional ya, Madas ini kan dari Madura ya, Madas asli Madura gitu. Kenapa Madas ini tidak mengurusi jembatan Suramadu gitu? Harusnya kan mengurusi dong ya jembatan Suramadu. Ya, di video sebelumnya saya udah pernah bahas nih kayaknya ini, yaitu pencurian besi di jembatan Surabaya Madura atau Suramadu. Harusnya itu dong yang diurusi kan, bukan malah mengurusi Bali gitu kan. Ini kan nggak bisa dijelaskan secara logika gitu sih. Ngapain gitu? Ngapain bikin ormas di Bali? Ngapain gitu? Jadi bagi teman-teman Bali yang nonton video ini ya, bagi teman-teman yang beragama Hindu Bali, please ya, jangan kasih kesempatan bikin ormas di Bali. Awalnya mereka itu mohon-mohon ya, bikin ini dong, ormas dong gitu. Jadi it's all about kepentingan ya. Menurut dugaan saya, ada sosok tertentu orang Bali atau uh, ada orang yang berpengaruh di Bali menginginkan Madas ini berdiri di Bali. Tujuannya apakah tujuannya kepentingan politik? Sepertinya iya. Dugaan saya seperti itu ya. Sepertinya iya. Supaya suatu saat ketika jadi gubernur mereka dibantu oleh ormas-ormas. Ya, jadi di Konoha itu kan ormas itu kan sangat menentukan apakah presiden itu menang atau tidak. Ya, itu kan seperti NU misalnya. NU kan ormas ya, ormas keagamaan kan. NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau Anda perhatikan, nggak ada satupun presiden yang menang kalau tidak didukung oleh NU. Jadi NU itu sangat berpengaruh, ormas keagamaan. Sama seperti Madas yang ada di Bali. Apakah ini mempengaruhi ya kalau ada senator misalnya di Bali mencalonkan gubernur? Ini yang perlu kita sadari. Ya, tapi gini guys ya, mohon maaf bagian video ini ya, disclaimer on ya. Jadi seseorang yang sangat haus dengan kekuasaan itu bisa menghancurkan suatu bangsa atau suatu peradaban. Ya, jadi hati-hati orang Bali. Awalnya memang ya pendatang ke sana itu ya, saya tidak anti pendatang ya, saya sepakat dengan orang-orang Bali juga. Saya nggak anti dengan pendatang, tapi ya kalau mereka masih minoritas ya, masih sedikit ya. Saya tidak menyebutkan agamanya ya, disclaimer on ya. Siapapun itu ya. Kalau mereka masih minoritas, mereka baik banget ya, seperti malaikat, seperti dewa gitu. Wow, kita disembah gitu ya. Pak, punten Pak, ya, punten Pak lewat Pak ya gitu ya. Mereka baik banget. Tapi kalau mayoritas, akan menunjukkan belangnya. Akan kelihatan gitu ya, egois gitu ya. Sesuka hati, sewenang-wenang ya. Ya jangan-jangan orang Bali akan tersisih gitu sama seperti yang ada di Jakarta, orang-orang Betawi gitu. Ya, jadi jangan kasih kesempatan ya. Tanah jangan dijual ya. Jadi orang Bali juga saya harus kritik ya. Saya tidak hanya mengglorifikasi Bali di sini ya. Tanah jangan dijual. Apalagi pendirian kantor-kantor ormas jangan. No. Ya, kemudian jangan sekali-sekali berlebihan toleransi. Biasa aja gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya, itu akan jadi dasar mereka. Biasanya ya di negara-negara
Eropa kalau saya perhatikan, mereka menunggangi hak asasi manusia. Itu dulu yang pertama. Ya, jadi awalnya mereka mengambil dari sudut pandang hak asasi manusia. Dari situ tuh ya, itu tuh kendaraan mereka ya. Hak asasi manusia gitu ya. Itu seperti kuda bagi mereka kendaraannya. Nanti lama-kelamaan jadi apa? Ya nanti lama-kelamaan mereka akan merajalela, menunjukkan aslinya, belangnya. Oh, nggak selesai. Bali akan selesai. Berkali-kali saya mengatakan, saya kasihan dengan orang Bali. Ya nanti akan ada pelarangan wisata yang pakai bikini lah gitu ya. Itu kan akan menyusahkan gitu, menyusahkan hidup orang Bali. Pokoknya jangan kasih celah gitu ya. Sebelum masalah terjadi harus ada ini solusinya, penyelesaiannya gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai terjadi ya masalah. Ya, sebelum hujan turun saya akan payung. Ya, sebelum terjadi masalah yang antisipasi, saya sepakat dengan oh, pengurus daripada pecalang ya. Kan sudah ada pecalang kan sudah sangat toleransi, ngapain gitu ya. Ada ormas lain. Yang ada apa? Bentrok kan, antar ormas bentrok, ribut gitu ya. Ya kan. Anak-anak Genji juga nggak terlalu suka yang ormas-ormas segala kan. Ya biasa aja gitu, ngapain harus pakai ormas-ormas ya. Ya, jadi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, kalau kebanyakan ormas bisa negara tersebut susah maju. Kalau ormas menentukan kemajuan suatu bangsa, kenapa kita tidak maju kan? Berarti ormas nggak terlalu berpengaruh untuk kemajuan suatu bangsa. Ngapain gitu? Ya, ya biar aja pecalang, kenapa emang ya? Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Jadi itu yang harus ini guys ya, yang harus kita perhatikan. Jangan sedikit-sedikit, oh ya, sebenarnya ini salah orang Bali, jangan seperti itu ya, nggak boleh ya. Jadi kalau ormas-ormas seperti ini dilarang ya, ya kita harus ini dong ya, harus introspeksi diri kenapa ormas kita dilarang ya. Apakah ormas kita itu melakukan kesalahan gitu ya. Jadi orang-orang pendatang yang ada di Bali itu ya please ya hargai, hormati ya. Ada istiadat yang ada di sana. Selagi itu tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kalau melanggar nilai kemanusiaan boleh dong dilawan. Tapi kalau saya perhatikan orang Bali itu tidak pernah bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ajaran Hindu Bali itu sangat luar biasa. Berkali-kali saya mengatakannya, orang Hindu Bali itu luar biasa gitu ya. Ya, walaupun mereka tidak ada konsep dakwah yang ajaran luar biasa ya. Trihita Karana itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Mereka mencintai manusia, mencintai ormas juga gitu ya. Tapi ormas yang ini ya dong, yang baik ya, bukan ormas yang barbar gitu ya. Bukan ormas yang sedikit-sedikit nyari masalah gitu ya. Itu perlu dihindari. Ajaran Hindu Bali itu kan ajaran Trihita Karana, menghormati sesama manusia, menghormati Tuhan ya, menghargai Tuhan, yang menghormati alam dan sebagainya ya. Jadi please lah ya, jangan kasih kesempatan bagi ormas-ormas tertentu masuk ke Bali. Tapi permasalahan ini semakin rumit karena ada orang Bali yang, kalau saya perhatikan dugaan saya, yang kebelet jadi gubernur ya, senator ya. Saya tidak menyebutkan senatornya di sini. Pokoknya adalah dulu ya, dulu pernah viral nih. Ya jadi jangan ya, ini semua demi kekuasaan, nggak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus ditolak gitu ya, nggak boleh ada ormas-ormas lain di Bali, nggak boleh. Nanti Bali ribut nanti. Ya sama seperti Jakarta ya, FPI ribut dengan ormas lainnya, ribut mulu gitu ya. Nggak boleh seperti itu guys. Ya, lagian ngapain sih banyak ormas ya, nggak punya kerjaan aja. Saya melihat ormas itu kayak nggak punya kerjaan gitu ya, pengangguran gitu ya, ngumpul-ngumpul gitu ya, kemudian tawuran gitu, kayak nggak punya kerjaan aja gitu ya. Kalau pecalang kan ya sekali-sekali aja kan, kalau misalnya ada acara-acara penting mereka turun gitu ya. Pakaian pecalang kan kalau saya perhatikan nggak seperti ormas-ormas lainnya. Ormas lain itu seperti pakaian preman gitu ya, seperti tentara-tentaraan gitu ya. Pecalang kan memakai baju adat gitu ya, sangat-sangat santun sekali gitu ya, sangat-sangat luwes sekali gitu ya, sangat-sangat beradab sekali gitu ya. Boleh-boleh aja. Saya tuh menyarankan ya, seluruh Indonesia tuh harus punya ormas seperti pecalang gitu ya, pakaian-pakaian adat ya, pakaian adat di daerah masing-masing gitu. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan nilai-nilai budaya. Bajunya itu ya harus baju adat gitu ya. Ya sama seperti orang Bali, ya kan? Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat ini ya sangat-sangat oh, bagus sekali ya kalau ini diadopsi di provinsi-provinsi lain. Misalnya nih ya,
orang Papua punya ormas pakai baju Papua gitu ya, seperti Bali gitu, seperti pecalang gitu ya kan. Ini luar biasa guys. Ini ide yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa sih nggak diadopsi ya kan? Kemudian orang Jawa misalnya, ya pakainya pakai baju Jawa gitu ya, ormasnya. Bukan pakai baju orang Arab gitu ya. Itu kan bukan budaya kita, budaya orang lain tuh. Kemudian orang Batak misalnya, pakai baju orang Batak misalnya. Iya kan? Itu kan luar biasa. Ya nggak sih? Ya, menurut kalian gimana? Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Tapi menurut saya pribadi ini lebih dekat dengan budaya. Ya kan, tolonglah please lah kalau mau dirikan ormas itu yang dekat dengan budaya gitu ya, budaya Nusantara ya, seperti Madura misalnya, boleh dong ya pakai baju Madura gitu ya, tapi jangan sampai ya jembatan di Suramadu itu hilang besi, hilang apa segala macam, itu dulu deh yang diurusi ya, daripada ngurusin Bali gitu ya kan, ya nggak sih, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian di negara-negara lain, bukan negara lain, maksudnya di provinsi lain juga ya, seperti di provinsi Minang misalnya, ya Sumbar misalnya, ya pakai baju adat Minang gitu ya. Ya orang Sunda misalnya pakai baju Sunda, kan bagus tuh ya, ada ormas Sunda ya, pakai baju orang Sunda. Luar biasa tuh. Ya kan, santun sekali. Kita sudah kehilangan ya identitas budaya kita, ya kan? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, budaya-budaya Arab gitu ya. Bukan berarti nggak boleh menggunakan budaya Arab, tapi kan itu bukan budaya kita. Kita tuh peniru gitu. Ya, kita meniru budaya orang lain. Bayangkan budaya sekalipun kita tiru budaya orang lain. Saking kurang kreatifnya kita gitu. Iya kan? Kita punya budaya sendiri, kita tinggalkan ya, demi apa? Demi budaya orang lain. Ini tidak produktif ya menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba orang Bali tolong komentar dong ya. Apakah Anda setuju atau tidak? Pokoknya nggak boleh setuju ya, nggak boleh. Ya. No, itu tidak bagus guys. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda ini Anda yang memutuskan. Kemudian kalau misalnya di Bali itu banyak ormas, maka orang-orang bule juga berpikir kayaknya Bali ini udah nggak aman lagi gitu. Kemudian kalau misalnya banyak bentrok, ormas kan nggak semuanya tapi ya kerjanya kan gitu kan, bentrok ya, grip bentrok dengan banyak tuh ya, PWI bentrok dengan FPI gitu. Ya, kayak anak kecil gitu, tawuran gitu. Kalau banyak tawuran ya bule juga nggak betah kan, resah. Ya mereka nggak memilih Bali lagi. Jadi ya udah bagus ya ada pecalang satu ormas yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, berkuasa di Bali itu sangat-sangat ini ya, lebih dibutuhkan ya daripada bikin ormas baru lagi. Itu tidak produktif guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah pecalang Bali ini akan hilang atau tidak? Ya kalau nggak dijaga pasti hilang. Makanya orang-orang Bali harus menjaga dong ya. Bukan berarti terlalu mengglorifikasi pecalang ya. Tapi gini ya, toleransi boleh, jangan berlebihan. Karena toleransi kita itu bisa dimanfaatkan. Berkali-kali saya mengatakan, di video saya sebelumnya saya mengatakan, Majapahit itu hancur bukan karena intoleransi, tapi karena toleransi. Itu faktanya. Karena mereka toleransi terhadap apa? Terhadap agama lain. Ya, ada penyebaran agama baru, mereka nggak mengantisipasi. Sehingga apa? Sehingga ya orang pindah agama gitu ya. Ketika pindah agama, mereka tidak akan membela rajanya lagi kan. Karena sudah beda pemahaman. Ini jarang disadari nih sama warga Konoha. Bali juga seperti itu. Ya, Anda orang Bali harus ingat bahwa Majapahit runtuh karena toleransi, bukan karena intoleransi. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk intoleransi ya. Tapi ya saya pengen Bali itu tetap asri, terjaga seperti ini, yang nggak usah direcokin oleh ormas-ormas lain ya. Jadi tolak ya ormas yang lain. Kita harus berani speak up ya. Anak-anak muda harus berani speak up. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke, sekian video ini. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.